Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Setelah kemarin kita unboxing smartphone Hot 40 series yang paling terjangkau yaitu Hot 40i, sekarang di sini saya mau unboxing lagi smartphone terbaru dari Infinix dan lagi-lagi ini seri yang paling terjangkau. Harganya masih di kisaran ya di bawah 1,5 juta rupiah saja. Oke, langsung aja kita sambut. Ini dia smartphone-nya, Infinix Smart Edge Pro. Ya, ini dia box dari Infinix seri Smart, yaitu seri yang paling terjangkau, dan ini adalah varian yang Edge Pro. Jadi kalau nggak salah ini adalah varian tertingginya dari Smart Edge series. Ya, kita lihat di sini boxnya sangat mirip ya sama Infinix Hot 40i, cuma di sini bedanya ada di perpaduan warnanya. Yang di mana sih warna hijau, tapi kalau di Infinix Hot series dia warnanya ungu, kalau di Smart ini warnanya biru. Jadi jangan sampai ketukar ya teman-teman. Untuk masalah harga tentu di sini Infinix Smart Edge series itu terjangkau banget, jadi cuma di kisaran ya di bawah 1,5 juta rupiah bahkan untuk varian yang Pro-nya. Oke, kita lihat di boxnya di sini jadi berwarna hijau dengan tulisannya Smart Edge Pro, dan di sini ada tulisannya RAM yang sangat besar yaitu 16 GB, tapi ini RAM utamanya di 8 GB plus 8 GB untuk RAM virtualnya. Kemudian internalnya di 128 GB. Jadi kalau kita bandingkan sama seri Smart Edge yang biasa, itu upgrade di RAM-nya, ini sudah 8 GB. Kemudian ada Magic Ring dan kameranya di 50 MP dual cam ring flashlight dengan layar yang sudah 90 Hz dan pastinya masih di HD Plus ya, soalnya ini di seri Smart yang pasti harganya terjangkau. Bagian kiri ada Smart Edge Pro, kemudian bagian kanan juga sama, dan kita unboxing yang berwarna rainbow blue, jadi berwarna biru ya teman-teman. Kemudian ini dia untuk selling point dari Smart Edge Pro, jadi memorinya ini lega banget di 128 GB plus RAM 8 GB. Kemudian ini 50 MP dual kamera, jadi megapiksel kamera utamanya sudah besar, 90 Hz punch hole, jadi sudah punch hole dan refresh rate-nya cukup tinggi ya di 90 Hz. Kemudian sudah 5000 mAh dan Type-C juga. Kemudian chipsetnya adalah MediaTek Helio G36. Jadi aku suka protes kenapa kok sukanya pakai unit SoC di seri Smart, tapi ternyata di sini dia menggunakan MediaTek. Jadi beda sama yang versi Smart Edge biasa. Selanjutnya 200% volume with DTS processing, dan terakhir sudah ada fingerprintnya yang ada di samping. Oke, untuk harga di bawah 1,5 juta rupiah, saya rasa speknya ya sudah cukup menggoda ya. Jadi sekarang RAM-nya gede banget di 8 GB. Jarang-jarang ada smartphone di kelas entry level di bawah 1,5 itu RAM-nya gede. Tapi ternyata di Infinix Smart Edge Pro ini sudah ngasih 8 GB untuk RAM-nya. Oke, langsung aja kita unboxing untuk Infinix Smart Edge Pro. Dan ini dia. Oke, kita langsung disambut sama smartphone-nya. Dan ini plastiknya warnanya sama persis ya, sama di bagian box-nya. Kita ambil dulu. Dan di sini ada selling point-nya dari Infinix Smart Edge Pro. Langsung aja kita kletek. Jadi ini berwarna biru rainbow. Kira-kira bagaimana dengan warna birunya? Ini dia desain dari Infinix Smart Edge Pro yang warna rainbow blue. Jadi berwarna biru bagian belakangnya. Ini finishingnya doff dan ada efek pantulan cahaya pelangi seperti ini ya teman-teman. Dan kalau kita perhatikan di sini ada gradasinya. Di bagian kanan ini warnanya biru muda, dan dia semakin ke atas ini warnanya jadi agak keunguan, jadinya warnanya nggak polosan saja. Oke, overall mantap. Kemudian di sektor kamera dia masih menggunakan desain boba ya, jadi ada 3 buah lingkaran besar yang dimana ini kameranya 2 buah dan 4 LED flash ring light. Oke, jadi desainnya saya rasa di sini cukup cantik ya. Dan lagi-lagi di entry level masih menggunakan desain boba seperti ini. Ya, kalau kita lihat ini desainnya sangat mirip ya sama Infinix Hot 40i yang kita unboxing kemarin. Jadi warnanya sama-sama biru dan ternyata ini sama persis untuk finishingnya. Cuma bedanya ada di modul kameranya, yang dimana di Smart Edge Pro dia tidak ada list chrome-nya, sedangkan yang Hot 40i dia ada list chrome-nya. Jadi fill premium ada di Infinix yang Hot series. Oke, kemudian di bagian kerangkanya juga berbeda finishingnya. Jadi yang Hot sudah chrome, yang Smart ini belum. Tapi saya rasa ya nggak beda jauh-jauh banget lah. Ini tergantung sama selera saja. Kita lihat untuk detailnya. Jadi di sini ada 3 buah boba besar yang dimana ada tulisannya di sini 50 megapiksel AI cam.
Kemudian ada brand Infinix yang cukup sama-sama ya tulisannya di sini. Dan untuk di bagian depan sudah ada anti goresnya, mantap, sudah terpasang. Untuk di bagian bawah di sini ada speaker, sudah Type C, ada mikrofon jack audio 3,5 mm. Kemudian bagian kanan ada tombol on off yang juga berfungsi sebagai fingerprint, dan atasnya ada volume up and down yang kalau saya pencet ini malah lebih clicky daripada yang Hot 40i kemarin. Kemudian bagian atasnya ini polosan saja, dan bagian kiri ada tempat untuk SIM tray-nya. Oke, untuk desain saya rasa ini positif sih di Infinix Smart Edge Pro. Kita lanjut lagi teman-teman untuk unboxingnya. Jadi di dalamnya ada apa? Ya, kita mendapatkan Smart Edge Pro untuk petunjuk penggunaan dan kartu garansi. Kemudian di sini kita mendapatkan, jadi kita mendapatkan hard case, bukan silicone case ya teman-teman. Cukup disayangkan, padahal kalau silicone case bakal lebih nyaman. Soalnya kalau hard case kadang bisa bikin lecet untuk smartphone-nya, dan perlindungannya juga nggak maksimal. Bagian kanan kirinya masih terbuka teman-teman. Tapi nggak masalah, setidaknya dapat proteksi daripada nggak dapat sama sekali. Kemudian di sini kita mendapatkan kepala charger yang outputnya ada di 10 watt. Jadi ini dia 5 volt 2 ampere di 10 watt, dia belum fast charging teman-teman, masih standar. Dan terakhir mendapatkan ini dia untuk kabel data Type C, tapi dia berwarna oranye. Jadi kayaknya support fast charging 18 watt ya mungkin untuk kabelnya, soalnya ada warnanya. Kemudian masih dapat satu lagi yaitu pin ejector yang kita ambil dari bawah sini. Oke, kita lihat ini dia untuk pin ejectornya, jadi ciri khas Infinix. Dan kita lihat untuk SIM tray-nya, apakah hybrid atau triple slot. Ya, jadi untuk SIM tray-nya sudah triple slot, bisa dual SIM plus micro SD. Walaupun internalnya gede di 128, tapi tetap Infinix konsisten menggunakan triple slot, mantap. Dan kita tidak dapat apa-apa lagi, langsung aja kita hidupkan. Kira-kira bagaimana pandangan awal dari Infinix Smart Edge Pro. Ini dia teman awal dari Infinix Smart Edge, yang dimana pertama untuk sektor layar saya rasa ini sudah positif banget dari harganya yang sangat terjangkau. Jadi untuk layarnya ini bingkainya sudah cukup simetris ya, kanan, kiri, dan atasnya. Kemudian bagian bawahnya ini sedikit lebih tebal, dan dia sudah punch hole. Jadi feel-nya ini cukup modern, dan yang paling saya suka yaitu kualitas layarnya ini bagus. Jadi dia menggunakan panel IPS LCD dengan resolusi di HD+, dan refresh rate ada di 90 Hz. Cuma bisa dilihat di sini untuk warnanya bagus ya, jadi sudah pop up. Untuk di kelas harga di bawah 1,5 juta rupiah, ini salah satu layar yang terbaik ya saya rasa. Jadi warnanya ini enak untuk dilihat, dan untuk gerakannya juga sudah smooth. Apalagi dia layarnya juga sudah punch hole. Jadi untuk layar saya rasa Infinix Smart Edge Pro jadi salah satu kelebihan utamanya. Kemudian kita lihat untuk di bagian softwarenya, apakah yang terbaru atau tidak. Jadi ini dia untuk UI-nya adalah XOS versi 13 dan Android-nya juga 13. Jadi untuk Android-nya belum yang terbaru ya, soalnya sekarang sudah ada Android 14. Dan ini dia untuk RAM-nya bisa ditambah 8 GB lagi untuk virtualnya. Oke, sekarang kita lihat untuk memori yang tersedia di smartphone ini. Jadi ini dia untuk free RAM-nya, yang pertama ada di kisaran 5,9 GB. Jadi free-nya masih banyak banget teman-teman. Ya, hanya terpakai sekitar 23% saja. Sehingga untuk UI XOS versi 13 untuk Infinix Smart Series ini sangat ringan teman-teman. Ya mantap ya, jadi ini sangat ringan. Kemudian internalnya masih free di 99,24 GB. Sehingga untuk masalah memori ini jadi kelebihan lagi dari Infinix Smart Edge Pro, terutama untuk RAM-nya yang free-nya masih gede banget. Oke, good job. Kemudian ini dia untuk layarnya masih di HD+, dan belum ada informasi ya support HDR10 atau enggak Dolby Vision, jadi sepertinya belum support. Kemudian ini dia untuk SoC-nya adalah MediaTek Helio G36, yang dimana saya rasa untuk masalah performa ini agak sedikit downgrade ya kalau kita bandingkan sama Infinix Smart Edge yang biasa. Jadi bisa dilihat di sini untuk Cortex-nya cuma ada A53 saja, jadinya nggak ada Cortex A70 series. Sehingga untuk gaming saya rasa masih kurang recommended ya MediaTek Helio G36. Cuma kalau untuk multitasking ini sudah mantap. Kemudian kita lihat di sini modenya di 32 bit, jadi sepertinya menggunakan Android Go. Kemudian untuk fabrikasinya di 12 nanometer, dan ini dia untuk GPU-nya. Jadi yang sangat disayangkan yaitu untuk chipsetnya yang ya saya rasa performanya turun ya kalau kita bandingkan sama yang varian biasa saja Smart Edge.
Kemudian kita lihat di sini untuk memory flash-nya juga downgrade, jadi dia di eMMC, yang dimana sebelumnya yang Smart Edge biasa sudah UFS. Sehingga untuk masalah performa di Smart Edge Pro ini malah ada penurunan. Oke, kita lanjut lagi. Kita lihat untuk di bagian sensornya apakah lengkap atau tidak. Jadi ini dia untuk sensornya. Ya, jadi sensornya sudah lengkap. Ada sensor magnetik, untuk maps ini sudah aman. Kemudian ada gyroscope-nya juga. Untuk sensor cahaya juga tersedia. Jadi untuk di kelas harga 1,5 juta ke bawah, ini sensornya sudah tergolong lengkap. Mantap. Kemudian kita lihat untuk gyroscope-nya apakah software atau hardware. Dan ini dia. Ya, untuk gyroscope-nya ini software dan performanya kurang sih saya rasa. Jadi performanya ini kurang bagus. Ntar coba kita ulang lagi. Ya, jadi benar ya, untuk performanya ini agak delay dan ya saya rasa untuk harganya ini wajar banget. Jadi kurang bisa diandalkan untuk sensor gyroscope-nya. Sedangkan untuk sensor NFC ini tidak tersedia. Ya, bisa kita lihat ya, untuk free memory RAM-nya ini masih lega banget. Soalnya untuk UI-nya juga dia sangat simple, bisa dilihat ya di sini. Jadi berbeda sama UI di Hot Series. Oke. Kemudian kita lanjut ke sektor kamera. Jadi Infinix Smart Edge Pro memiliki dua buah kamera belakang dengan kamera utama sebesar 50 megapiksel, kemudian kamera kedua adalah lensa AI. Kemudian untuk kamera depannya sebesar 8 megapiksel. Ya, bisa kita lihat untuk UI-nya ini masih mirip-mirip sama Infinix seri lainnya. Jadi ada mode HDR, kemudian 50 megapiksel. Dan kita lihat untuk fiturnya, jadi ada fitur beauty, kemudian fitur portrait, ada AR shot. Kemudian di bagian kiri ini ada slow motion. Ya, kita lihat untuk lengkapnya. Ntar kita swipe. Dan ternyata untuk fiturnya di sini cukup minim ya. Jadi nggak ada mode pro. Kemudian untuk super night juga tidak tersedia di kameranya. Jadi untuk masalah kamera ini standar banget di Infinix Smart Edge, terutama untuk fitur-fiturnya. Kemudian untuk videonya dia maksimal bisa sampai di 1080p 30 fps dan tidak ada stabilisasi. Kita lihat untuk kamera depannya, videonya juga sama, maksimal di 1080p 30 fps. Kemudian kita lihat untuk kameranya di sini bagus ya teman-teman, terutama kamera depannya. Jadi detailnya dapat dan warnanya juga masih oke. Ya, jadi salah satu kelebihan menggunakan chipset MediaTek Helio G series itu adalah ISP kameranya yang biasanya lebih bagus daripada smartphone yang menggunakan chipset Uni SoC. Jadi semuanya ada plus dan minusnya. Selanjutnya kita lihat untuk sektor speaker. Jadi untuk speaker, Infinix Smart Edge Pro memiliki single speaker di bagian bawah ini, yang dimana kualitasnya saya rasa ya sudah oke untuk di smartphone kelas harga di bawah 1,5 juta rupiah. Jadi speakernya ini suaranya sudah cukup bulat, detailnya dapat, tapi bassnya ini minim banget dan nggak begitu cempreng. Jadi saya rasa masih oke untuk mendengarkan konten multimedia. Dan dia juga sudah ada fitur 200%-nya ya untuk volumenya. Untuk kualitasnya juga kalau kita maksimalkan, dia detailnya jadi agak kurang dan noise-nya makin banyak. Ya, tapi setidaknya ini fiturnya aktif. Soalnya untuk di Hot 40i dia fiturnya masih belum tersedia. Jadi masih butuh update software lagi. Kemudian terakhir kita cek untuk Magic Ring-nya di Infinix Smart Edge Pro. Jadi walaupun harganya terjangkau, dia sudah ada fitur Magic Ring. Ya, kita lihat. Oke, jadi berfungsi dengan sangat baik dan ini gerakan animasinya juga halus ya. Jadinya cukup bagus. Oke, jadi semuanya di awal saya rasa Infinix Smart Edge Pro dengan harga yang sangat terjangkau di bawah 1,5 juta rupiah bisa banget jadi pertimbangan untuk teman-teman gadget yang mencari sebuah smartphone untuk kebutuhan sehari-hari dan terutama multitasking. Soalnya untuk memorinya sudah lega banget, RAM-nya di 8GB dan internalnya 128GB. Dan kita lihat untuk free-nya juga gede banget ya, masih di kisaran tadi di 5 atau 6GB. Jadi untuk memorinya ini masih lega banget teman-teman. Untuk multitasking ini memorinya sangat memadai, kemudian chipsetnya juga sudah oke ya di MediaTek Helio G36. Selanjutnya di sektor layar yang kualitasnya sudah bagus, untuk kameranya juga sudah oke ya di 50 megapiksel dan sensornya juga lengkap. Sehingga dengan harga terjangkau, Infinix Smart Edge Pro sudah bisa banget jadi pertimbangan untuk kalian yang sukanya multitasking. Cuma kalau untuk yang sukanya gaming, saya rasa smartphone ini masih kurang recommended ya, soalnya chipsetnya yang masih kurang memadai, performanya digunakan untuk gaming. Baik, cukup sekian untuk gadget unboxing dari Infinix Smart Edge Pro. Apabila ada masukan atau saran, boleh banget tulis di kolom komentar.
Jangan lupa juga untuk subscribe channel Legawi Gadget supaya bisa semangat lagi konten. Saya Mirza Lega pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.